Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Adi Perdana dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat-alat yang digunakan pada sensor ultrasonik untuk mata kuliah Internet of Things. Yang pertama ini ada LED ya, dimana LED ini terdapat dua jenis kaki. Yang pertama kaki panjang untuk wilayah positif dia ya. Kemudian ada yang pendek untuk bagian negatif. Yang kedua ada sensor ultrasoniknya, yang mana terdapat 4 slot, 4 pin. Yang pertama itu pin VCC, kemudian pin trigger, pin echo, serta pin ground. Yang terakhir ada microcontroller Node MCU 8266, di mana terdapat cukup banyak slot pin ya. Tapi yang kita gunakan di sini yang pertama itu slot VV untuk bagian pin VCC pada sensor. Kemudian ada D0 untuk bagian positif, kaki positif dari LED. Kemudian ada D1 untuk pin trigger. Kemudian ada pin D2 untuk slot D2 untuk pin echo. Yang terakhir ada pin slot ground ya, yang bawah ini untuk bagian negatif dari LED, kaki negatif LED, serta bagian pin pada sensor. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari programnya, di mana pertama di sini ada string berupa respon, yang dimana dia akan mendefinisikan LED, di mana LED ini sendiri menggunakan pin D0 pada microcontrollernya. Kemudian ada const-char, yaitu server dengan ininya bitlat unila.ac.id untuk alamatnya. Kemudian SSD-nya, SSD dari jaringannya, yaitu readme. Kemudian pada password wifi-nya, bagian wifi-nya itu 1-8. Kemudian ada define trigger pin yang menggunakan pin D1, echo pin yang menggunakan D2. Dan ada fungsi void. Fungsi void ini ialah untuk mengeluarkan hasil dari SSD, kemudian akan mengembalikan SSD ke dalam password. Nah, kemudian ada fungsi void loop, di mana void loop ini dia digunakan untuk mengatur fungsi yang akan terus berulang hingga fungsi yang terus berulang sampai motherboardnya itu atau microcontrollernya itu mati. Kemudian ada client print, ini adalah alamat tempat programnya diupload ya, get mahasiswa. Jadi pada GitLab ini, pada GitLab dia akan memilih folder mahasiswa, kemudian folder nama mahasiswanya, dia mengambil file dari PHP. Kemudian ada fungsi if, di mana jika jarak lebih kurang dari 20, maka LED-nya akan menuju high. Jika tidak, LED-nya akan lampunya mungkin low gini. Ini adalah bagian dari koneksi PHP ya, karena localhost-nya itu bernama localhost dengan user bernama itlabuni_adi ya. Kemudian password dari
usernya itu kurniawan234 dengan database yang bernama @tabuni_adi. Kemudian bagian terakhir yang akan saya jelaskan ialah bagian di dalam database-nya itu sendiri dalam PHP MyLab ini ya. Pertama itu ada ID, tanggal, dan jarak, dimana pada tanggal ini real time ya, jadi 2021 bulan 5 tanggal 18 ini direkamnya pada pukul 1.25 detik 58, jarak sensor dengan objeknya itu 23, kemudian pada detik 59 itu 24, terus hingga 26 detik 10 dia bergerak menjauh menjadi jaraknya 25 dan seterusnya hingga sensornya dimatikan ya. Jaraknya selalu berdekatan karena memang dengan objeknya dia tidak terlalu jauh. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.